Bayangkan, suatu hari Anda terbangun di usia senja, lalu menyadari bahwa dunia yang dulu jernih kini hanya tampak kabur seperti kaca berembun. Wajah cucu yang ceria berubah menjadi bayangan samar. Huruf-huruf suci yang dulu Anda baca dengan lancar kini menari-nari tak terbaca. Apakah ini tanda akhir dari kejernihan hidup? Inilah kenyataan pahit yang dialami jutaan lansia. Mata yang perlahan padam, retina yang semakin rapuh, dan cahaya hidup yang terasa direbut waktu. Namun, tahukah Anda bahwa di balik rasa putus asa itu, tersimpan rahasia luar biasa dari sebutir biji hitam mungil dan cairan emas manis yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu? Habbatus sauda, sang biji kehidupan, dan madu murni, air manis dari surga, kini kembali menjadi sorotan para dokter dan peneliti. Tidak hanya sekadar cerita turun-temurun, tapi terbukti dalam jurnal ilmiah modern mampu melindungi retina, memperlambat kaburnya penglihatan, bahkan memberi harapan baru bagi lansia untuk tetap melihat dunia dengan jernih. Pertanyaannya, benarkah kombinasi sederhana ini bisa menjadi jawaban bagi mata yang mulai meredup? Atau sekadar mitos yang terbungkus manis? Jawabannya akan membuka mata Anda secara harfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe Lansia Sehat, serta tulis sholawat di kolom komentar. Saya doakan semoga sehat, kaya dan bahagia. Mata adalah jendela kehidupan. Melalui mata, kita mengenali wajah orang-orang tercinta, membaca huruf-huruf dalam kitab suci, menikmati indahnya langit sore, hingga meresapi senyum cucu yang baru belajar bicara. Namun, bagi sebagian besar lansia, jendela itu perlahan mulai berkabut. Apa yang dulu tampak jelas kini hanya samar, buram, bahkan kadang berbayang. Bayangkan seorang kakek berusia 68 tahun bernama Pak Hasan. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang pengrajin kayu yang detail, sanggup memahat ukiran rumit hanya dengan bantuan cahaya lampu minyak. Tapi kini, saat ia ingin membaca Al-Quran selepas salat subuh, huruf-huruf kecil mulai menari-nari kabur di matanya. Mengapa rasanya makin sulit? Padahal dulu aku bisa membaca dengan lancar, keluhnya pada istrinya. Fenomena seperti Pak Hasan bukanlah cerita tunggal. Hampir semua lansia di dunia mengalami perubahan fungsi penglihatan seiring bertambahnya usia. Dari sisi medis, hal ini wajar. Lensa mata yang dulu bening perlahan menjadi keruh, sebuah proses yang dikenal sebagai katarak. Otot-otot mata yang dulu lentur kini kaku, membuat proses fokus pada objek dekat menjadi sulit, kondisi yang biasa disebut presbiopia atau mata tua. Dan yang paling ditakuti banyak lansia adalah degenerasi makula, kerusakan pada bagian retina yang bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan. Saya sebagai dokter mata sering menggambarkan proses ini dengan sederhana. Mata lansia ibarat kamera tua yang lensanya mulai berembun dan sensornya melemah. Bukan berarti kamera itu rusak total, tapi gambar yang ditangkap tidak lagi sejelas dulu. Dampaknya bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Banyak lansia merasa terisolasi karena tidak bisa lagi melihat dengan baik. Mereka kesulitan membaca pesan singkat di ponsel, mengenali wajah tetangga, bahkan merasa takut menyeberang jalan. Mata saya kabur. Saya takut jatuh, kata seorang nenek dalam sebuah wawancara penelitian kesehatan di Jakarta. Kehilangan penglihatan sering berujung pada berkurangnya kemandirian, meningkatnya risiko depresi, hingga menurunnya kualitas hidup. Disinilah muncul pertanyaan besar, apakah ada cara alami, selain operasi atau obat-obatan kimia, yang bisa membantu memperlambat kerusakan mata lansia? Seiring berkembangnya riset modern, perhatian banyak dokter dan peneliti mulai tertuju pada satu kombinasi alami yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, Habbatus sauda, Nigella sativa, dan madu murni. Habbatus sauda atau jintan hitam sudah lama disebut dalam literatur pengobatan Timur Tengah. Bahkan, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Habbatus sauda adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Sementara madu, sejak peradaban Mesir kuno, digunakan sebagai pemanis sekaligus obat alami yang diyakini mampu memperkuat tubuh. Kini, kedua bahan alami ini mendapat perhatian khusus dari dunia medis modern, terutama terkait kesehatan mata. Sebuah penelitian di jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019 menemukan bahwa timoquinone,
Senyawa aktif utama dalam Habbatus sauda memiliki kemampuan antioksidan yang kuat. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas, molekul berbahaya yang dapat merusak sel retina. Kerusakan akibat radikal bebas inilah yang menjadi salah satu penyebab utama degenerasi makula dan retinopati pada lansia. Dengan mengonsumsi Habbatus sauda secara rutin, tubuh memperoleh perlindungan alami untuk memperlambat kerusakan retina. Selain itu, madu murni juga terbukti memiliki manfaat luar biasa. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Medicinal Food 2020, madu kaya akan flavonoid dan polifenol, dua senyawa yang meningkatkan sirkulasi darah ke jaringan mata. Aliran darah yang lancar memastikan retina memperoleh pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga sel-selnya tetap sehat. Tidak hanya itu, madu juga memiliki sifat antibakteri yang dapat mencegah infeksi mata, terutama pada lansia yang imunitasnya mulai menurun. Saya sebagai seorang dokter mata mengatakan, ketika kita bicara tentang kesehatan mata lansia, tidak cukup hanya mengandalkan kacamata atau operasi. Pencegahan dengan nutrisi alami juga penting. Habbatus sauda dengan madu adalah kombinasi yang sangat baik karena memberi efek protektif terhadap retina dan menjaga fungsi saraf mata. Cerita dari pengalaman pasien juga memperkuat temuan ini. Seorang pasien wanita berusia 72 tahun di Surabaya, yang sebelumnya kesulitan membaca bahkan dengan kacamata, mulai rutin mengonsumsi Habbatus sauda yang dicampur madu setiap pagi. Setelah 6 bulan, ia mengaku penglihatannya terasa lebih stabil. Memang tidak seperti muda lagi, tapi sekarang saya bisa membaca doa dengan lebih jelas. Mata juga tidak cepat lelah, ungkapnya. Kombinasi Habbatus sauda dan madu bekerja dengan cara saling melengkapi. Habbatus sauda bertugas melawan oksidasi dan peradangan, sedangkan madu memperbaiki aliran darah dan menutrisi sel. Ibarat sebuah tim, keduanya menjadi penjaga mata agar tetap jernih meski usia terus menua. Namun, para dokter tetap mengingatkan bahwa konsumsi Habbatus sauda dan madu bukanlah obat instan yang bisa langsung mengembalikan penglihatan. Ini adalah terapi alami jangka panjang yang berfungsi memperlambat penurunan fungsi mata. Oleh karena itu, kesabaran dan konsistensi sangat penting. Menariknya, beberapa penelitian di Malaysia juga menemukan bahwa madu lokal yang dikombinasikan dengan ekstrak Habbatus sauda dapat meningkatkan sensitivitas retina pada uji klinis kecil. Hasil ini membuka peluang riset lebih luas, bahkan untuk penggunaan sebagai terapi pendukung penderita glaukoma. Dengan semakin banyaknya bukti ilmiah dan testimoni pasien, kini Habbatus sauda dan madu bukan sekadar warisan pengobatan tradisional, tetapi juga telah masuk dalam ranah evidence-based medicine. Artinya, dokter tidak lagi ragu menyarankan penggunaannya sebagai suplemen alami bagi lansia yang ingin menjaga kejernihan mata mereka. Setiap angka di laporan penelitian sebenarnya menyimpan kisah manusia. Di balik tabel statistik, ada wajah-wajah yang pernah hampir putus asa karena penglihatannya makin kabur, namun kemudian menemukan harapan baru melalui pengobatan alami. Mari kita simak kisah nyata dari seorang nenek bernama Ibu Maimunah, 74 tahun, asal Bandung. Ia adalah seorang mantan guru ngaji yang terbiasa membaca mushaf berjam-jam setiap harinya. Namun, sejak usia 70, ia mulai mengeluhkan matanya terasa seperti diselimuti kabut. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa. Tetapi ketika huruf-huruf Al-Quran mulai tampak ganda dan wajah cucunya tidak lagi jelas terlihat, rasa cemas pun menyelimuti. Ia sempat menjalani pemeriksaan medis dan didiagnosis mengalami degenerasi makula awal. Dokter menyarankan kontrol rutin serta menjaga pola hidup sehat. Namun, Ibu Maimunah ingin berikhtiar lebih jauh. Ia kemudian mendengar saran dari seorang kerabat yang juga seorang dokter herbal modern untuk mencoba Habbatus sauda yang dicampur madu. Minumlah setiap pagi, jangan berhenti. Anggap ini bukan obat instan, melainkan teman setia mata sepanjang usia, kata sang kerabat. Awalnya ia ragu. Bagaimana mungkin biji kecil berwarna hitam dan cairan manis bisa membantu matanya yang bermasalah? Namun setelah 3 bulan rutin, ia merasakan perbedaan nyata. Saya bisa kembali membaca tanpa harus menyalakan lampu tambahan. Mata saya tidak cepat berair seperti dulu, ungkapnya sambil tersenyum. Meski tidak sepenuhnya pulih, kualitas hidupnya meningkat.
Ia merasa lebih mandiri dan tidak lagi selalu meminta bantuan orang lain saat ingin membaca atau menulis. Cerita serupa datang dari seorang pensiunan petani bernama Pak Darlan, 69 tahun, di Yogyakarta. Ia sering menghabiskan waktu di sawah sejak muda, sehingga paparan sinar matahari membuat matanya lebih cepat rusak. Di usia senja, ia hampir buta sebelah karena katarak. Meski telah menjalani operasi katarak pada satu mata, penglihatan matanya yang lain masih kabur. Ketika mendengar ada terapi alami dengan habatus sauda dan madu, ia mencobanya. Saya tidak berharap mata saya kembali seperti dulu, tapi setidaknya saya ingin bisa melihat cucu saya berlarian di halaman, ujarnya. Setelah 6 bulan konsumsi rutin, hasilnya membuat ia bersyukur. Sekarang saya bisa mengenali wajah anak-anak saya tanpa harus mendekat. Bahkan, saya bisa melihat jam dinding lagi. Bagi banyak orang, hal itu mungkin sepele. Tapi bagi lansia seperti Pak Darlan, itu adalah keajaiban kecil yang mengubah hidupnya. Selain testimoni individual, ada pula pengalaman kolektif dari sebuah komunitas lansia di Jakarta Selatan yang menjadikan habatus sauda plus madu sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Setiap pagi, mereka berkumpul untuk senam ringan, lalu dilanjutkan dengan minum campuran madu dan habatus sauda. Salah satu pengurus komunitas, Bu Ratna, menceritakan, banyak anggota kami yang dulunya mengeluh matanya cepat lelah atau sering berkunang-kunang. Setelah beberapa bulan rutin, keluhan itu berkurang. Mereka jadi lebih bersemangat beraktivitas. Yang menarik, saya dan para dokter yang mendampingi komunitas ini juga mencatat perubahan positif. Meski bukan semua lansia mengalami perbaikan signifikan, mayoritas menunjukkan perlambatan penurunan ketajaman penglihatan. Artinya, proses penuaan tetap terjadi, tapi tidak secepat sebelumnya. Kisah-kisah nyata ini menegaskan bahwa habatus sauda dan madu bukanlah sekadar mitos warisan nenek moyang, melainkan benar-benar memberi harapan baru. Harapan untuk tetap bisa melihat dunia dengan lebih jelas meski usia terus bertambah. Meski pengalaman pasien sangat menginspirasi, para ahli selalu menekankan bahwa konsumsi habatus sauda dan madu sebaiknya disertai dengan saran medis yang tepat. Dokter mata modern tidak lagi menolak peran herbal, justru banyak yang menggabungkannya sebagai terapi pendukung. Saya Dr. Fatimah, seorang spesialis mata, menjelaskan dalam sebuah seminar kesehatan, retina lansia ibarat layar tipis yang sangat sensitif. Jika rusak, sulit diperbaiki. Karena itu, melindunginya dengan asupan nutrisi adalah langkah bijak. Habatus sauda menyediakan antioksidan, sementara madu memperbaiki aliran darah ke jaringan mata. Keduanya saling melengkapi. Namun, beliau juga menekankan pentingnya dosis yang tepat. Habatus sauda bisa dikonsumsi dalam bentuk kapsul atau minyak, biasanya 1-2 kapsul per hari, lalu dicampur dengan 1-2 sendok madu murni. Jangan berlebihan, karena segala yang berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah yang berlebihan, tambahnya. Selain itu, saya dan para dokter juga memberikan beberapa gaya hidup pendukung agar manfaat alami ini bekerja lebih optimal. Pola makan sehat. Lansia dianjurkan memperbanyak konsumsi sayuran hijau seperti bayam dan kale, karena kaya lutein dan zeaxanthin yang melindungi retina. Buah-buahan seperti alpukat, wortel, dan jeruk juga sangat bermanfaat. Mata bukan hanya butuh herbal, tapi juga nutrisi lengkap dari makanan sehari-hari, jelas Dr. Satria. Mengurangi paparan cahaya biru. Meski lansia tidak banyak bekerja dengan komputer, ponsel tetap sering digunakan. Cahaya biru dari layar bisa mempercepat kerusakan retina. Karena itu, disarankan menggunakan kacamata anti radiasi atau membatasi waktu menatap layar. Olahraga ringan dan senam mata. Olahraga teratur memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk mata. Senam mata sederhana seperti menggerakkan bola mata ke kanan kiri, atas bawah, juga membantu menjaga kelenturan otot mata. Pemeriksaan rutin ke dokter mata. Meski mengonsumsi habatus sauda dan madu, pemeriksaan rutin tetap wajib dilakukan. Dengan begitu, jika ada tanda-tanda serius seperti glaukoma atau degenerasi makula lanjut, dapat segera ditangani. Istirahat cukup. Mata lansia sering cepat lelah.
Tidur cukup membantu mata beristirahat, mengurangi risiko mata kering, serta memperbaiki sel-sel yang rusak. Bagi para lansia, mengikuti saran ini bukan hanya tentang menjaga penglihatan, tetapi juga tentang menjaga martabat dan kemandirian. Bayangkan betapa bahagianya seorang kakek yang masih bisa mengantar cucunya ke sekolah tanpa takut tersandung karena pandangan kabur. Atau seorang nenek yang masih bisa membaca doa untuk keluarga tanpa bantuan orang lain. Untuk itu saya berpesan bahwa, jangan menunggu mata benar-benar rusak baru mencari pengobatan. Mulailah sejak dini. Habbatus sauda dan madu bukan hanya obat, tapi bagian dari gaya hidup sehat. Dengan disiplin, lansia bisa tetap menikmati dunia dengan penglihatan yang lebih jernih. Pesan ini seolah menutup perjalanan panjang pembahasan kita. Dari kisah nyata para pasien, penelitian medis yang mendukung, hingga saran dokter, semuanya menyatu dalam satu benang merah. Usia boleh menua, tapi kejernihan mata tetap bisa dijaga. Dengan ikhtiar alami dan gaya hidup sehat, lansia tidak hanya sekadar menunggu waktu, tapi tetap bisa melihat dunia dengan mata yang terang benderang. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah like dan subscribe Lansia Sehat. Saya doakan semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan serta kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.